menciptakan lingkungan yang aman merupakan suatu sumber daya untuk organisasi dan komunitas untuk membantu pengembangan pelaksanaan dan monitoring tindakan konkret untuk mencegah, mengurangi, memitigasi, dan menanggapi tindak kekerasan antar individu, baik fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Penciptaan lingkungan yang aman dimulai dengan 1. Memahami masalah, 2. Mengenali kerentanan dan ketangguhan, 3. Mendefinisikan perangkat perlindungan, 4. Membentuk tim pencegahan, 5. Mengenali resiko, 6. Menyusun kebijakan prosedur, 7. Mendidik orang dewasa, remaja, dan anak-anak, 8. Menanggapi penyikapan kekerasan, 9. Menghadapi tantangan, dan yang ke-10 mempertahankan lingkungan yang aman. Dimulai dari membuat peta dari rumah kita menuju ke markas PMI. Yang terpenting adalah bagaimana akses dari rumah kita menuju ke markas PMI. Kemudian kita juga harus mencantumkan fasilitas umum seperti pasar, alun-alun, mungkin pendopo bupati, perkantoran, rumah sakit, dan juga sekolah. Kemudian kita tampilkan kondisi markas PMI baik secara fisik maupun secara manajemen. Di antaranya ada struktur pengurus PMI, kemudian struktur markas, kemudian ada kapasitas relawan dan layanan yang kita miliki. Langkah 1. Memahami masalah. Yang pertama, identifikasi siapa di PMI yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan. Kita identifikasi siapa di PMI yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan. Yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan adalah Kepala Markas PMI dan juga staf Markas PMI. Langkah yang kemudian adalah identifikasi siapa di PMI yang perlu memiliki pengetahuan tentang pencegahan kekerasan. Kita identifikasi siapa yang perlu memiliki pengetahuan tentang pencegahan kekerasan. Ada semua pengurus PMI harus tahu dan mengetahui tentang pencegahan kekerasan. Kemudian relawan PMI. Langkah yang kedua adalah mengenali kerentanan dan ketangguhan. Yang pertama, identifikasi siapa yang tergolong dalam kelompok rentan. Yang tergolong dalam kelompok rentan contohnya adalah perempuan dan anggota baru di PMI. Yang kedua, di manakah mereka? Mereka bisa saja di sekolah misalnya, saat sendirian atau pada saat penugasan di lapangan. Yang ketiga, identifikasi apa faktor ketangguhan atau perlindungan yang berlaku di PMI. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pendidikan atau edukasi. Langkah ketiga, mendefinisikan perangkat perlindungan. Identifikasi apakah perangkat-perangkat perlindungan yang ada dan yang perlu dipahami anggota PMI. Dalam hal ini, contohnya Perda, SOP, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan, 8 elemen safer access, code of conduct yang harus dipahami oleh seluruh relawan PMI. Langkah keempat yaitu tentang pembentukan tim pencegahan. Yang di sini ada pelindung yaitu bupati, kemudian penasehat ada PMI, kemudian ada
struktural, yaitu ketua KSR, wakil ketua KSR, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota. Kita tempelkan untuk langkah yang keempat. Langkah kelima, melakukan penilaian risiko. Dengan memetakan risiko, dengan tentukan risiko yang menjadi prioritas utama, seperti rawan kekeringan dan jalan-jalan yang masih belum ada penerangan jalannya, itu mengakibatkan titik-titik rawan kekerasan. Langkah keenam, menyusun kebijakan dan prosedur dengan cara mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang berlaku di PMI, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan. Sebagai contoh, yang pertama, jelas dan dapat diakses ke semua orang. Kemudian yang kedua, dapat mencerminkan filosofi dan nilai-nilai organisasi. Kemudian kita harus menghormati kebijakan anak dan organisasi lainnya. Kemudian mengenali kerentanan secara pasti dan khusus. Saya tempelkan. Langkah ketujuh yaitu mendidik orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Langkah yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi audiens utama untuk kegiatan edukasi. Salah satu contohnya yaitu ada KSR di markas, kemudian ada pengurus, ada staf markas, ada PMR atau anak sekolah, dan masyarakat umum. Ini dilakukan dalam struktur PMI oleh staf bagian SDM. Langkah ke-8 adalah menanggapi penyingkapan kekerasan. Di sini apabila ada kejadian, baik kalau misalkan di dalam PMI dapat diselesaikan dari staf mau kepala markas maupun pengurus. Tetapi apabila kejadian kekerasan berada di luar PMI, yaitu di masyarakat, dapat dilaporkan ke pihak berwajib, bisa ke Polres terdekat atau SKPD terkait yang konsentrasi terhadap penanganan kekerasan. Kemudian dapat juga merujuk kepada pelayanan PSP di PMI. Yang ke-9, menghadapi tantangan. Untuk menghadapi tantangan terhadap kekerasan pada anak, kita harus mantapkan diri kita, memproteksi diri kita, dan memberanikan diri kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di sekarang ini terkait kekerasan pada anak namanya. Langkah yang ke-10, mempertahankan lingkungan yang aman. Bagaimana kita mempertahankan lingkungan yang aman? Mempertahankan kita bisa dengan cara mereview dari langkah pertama sampai dengan langkah ke-9 untuk selanjutnya melakukan rencana tindak lanjut dari semua langkah yang ada secara berkesinambungan, sehingga kita bisa mempertahankan, selalu mengingatkan akan pentingnya lingkungan yang aman. Terima
kebijakan. 7 miliki semua. 8 ungkap kekerasan. 9 hadapi tantangan. Yang terakhir lingkungan aman. Mari cegah kekerasan. Belajar bis pertama, tentu paham masalahnya. 2 kenali letak. 3 ada landasan. 4 jalin kekompakan. Yang kelima nilai resikonya. 6 susun kebijakan. 7 miliki semua. 8 ungkap kekerasan. 9 hadapi tantangan. Yang terakhir lingkungan